Preposisi 1. Untuk setiap ring R, himpunan S sama dengan R kali Z, dengan anggota himpunan S adalah pasangan berurutan A, M dengan A elemen R dan M elemen Z, dengan Z bilangan bulat, serta operasi penjumlahan dan perkalian pada S didefinisikan, yaitu A, M tambah B, N sama dengan A tambah B, M tambah N, dan A, M dikalikan dengan B, N sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN. Untuk semua AB elemen R dan MN elemen Z merupakan ring dengan elemen satuan dan R dapat di-embedding pada S. Berdasarkan definisi 1, maka untuk membuktikan preposisi ini kita harus menunjukkan bahwa yang pertama, S adalah ring dengan elemen satuan, yang kedua, R adalah subring di S, dan yang ketiga, terdapat monomorfisme dari R ke S. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama kita menunjukkan bahwa S adalah ring dengan elemen satuan, yang mana S harus memenuhi 9 aksioma ring dan kemudian menunjukkan bahwa ia adalah ring dengan elemen satuan. Untuk aksioma yang pertama yaitu tertutup terhadap penjumlahan. Kita ambil sebarang 2 elemen pada himpunan S, yaitu pasangan berurutan A, M dan B, N dengan AB elemen R dan MN elemen Z. Kita menunjukkan bahwa AM tambah BN elemen S. Nah, A, M tambah B, N sama dengan A tambah B, M tambah N. Ini sesuai dengan definisi yang ada di sini. Kemudian, karena A, M, B, N, dan A tambah B, M tambah N adalah suatu pasangan berurutan, maka benar, terbukti bahwa A tambah B, M tambah N adalah berada di elemen S. Jadi berlaku sifat tertutup terhadap penjumlahan. Aksioma yang kedua adalah asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, kita ambil sebarang 3 elemen pada himpunan S, yaitu pasangan berurutan A, M, B, N, dan C, O, dengan ABC elemen R dan MNO elemen Z. Akan kita tunjukkan bahwa A, M tambah B, N dijumlahkan dengan C, O sama dengan A, M dijumlahkan dengan B, N tambah C, O. Maka A, M tambah B, N dijumlahkan dengan C, O sama dengan A tambah B, M tambah N dijumlahkan dengan C, O. Nah, A tambah B, M tambah N itu didapat berdasarkan definisi. Sama dengan A tambah B dijumlahkan dengan C, M tambah N dijumlahkan dengan O. Karena ABC elemen R dan MNO elemen Z, pada R dan pada Z berlaku sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Sehingga dapat kita tulis A dijumlahkan dengan B tambah C, M dijumlahkan dengan N tambah O. Sama dengan A, M dijumlahkan dengan B tambah C, N tambah O. Sama dengan A, M dijumlahkan dengan B, N tambah C, O. Jadi berlaku sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Aksioma selanjutnya adalah memiliki elemen identitas. Terdapat pasangan berurutan 0,0 elemen S untuk setiap A, M elemen S dengan A elemen R dan M elemen Z. Sedemikian sehingga untuk kondisi pertama 0,0 tambah A, M sama dengan 0 tambah A, 0 tambah M sama dengan A, M. Untuk kondisi kedua, A, M tambah 0,0 sama dengan A tambah 0, M tambah 0 sama dengan A, M. Karena 0,0 tambah A, M sama dengan A, M tambah 0,0, jadi 0,0 adalah elemen identitas untuk setiap elemen S. Aksioma selanjutnya adalah memiliki elemen inverse. Untuk setiap pasangan berurutan A, M elemen S, terdapat pasangan berurutan negatif A, negatif M elemen S. Kondisi yang pertama,
A, M tambah negatif A, negatif M sama dengan A tambah negatif A, M tambah negatif M sama dengan 0,0, yang mana 0,0 adalah elemen identitas untuk setiap elemen S. Kondisi yang kedua, negatif A, negatif M tambah A, M sama dengan negatif A tambah A, negatif M tambah M sama dengan 0,0. Jadi, setiap elemen di S memiliki inverse. Aksioma selanjutnya yaitu berlaku sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kita ambil sebarang pasangan berurutan A, M, dan B, N elemen himpunan S, dengan AB elemen R dan MN elemen Z. Akan kita tunjukkan A, M tambah B, N sama dengan B, N tambah A, M. A, M tambah B, N sama dengan A tambah B, M tambah N berdasarkan definisi. Nah, karena AB elemen R dan MN elemen Z, pada R dan Z berlaku sifat komutatif terhadap penjumlahan, maka dapat ditulis B tambah A, N tambah M sama dengan B, N tambah A, M. Jadi berlaku sifat komutatif terhadap penjumlahan. Selanjutnya adalah bersifat tertutup terhadap perkalian. Kita ambil sebarang dua elemen pada himpunan S, yaitu pasangan berurutan A, M dan B, N dengan AB elemen R dan MN elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa A, M dikalikan dengan B, N elemen S. A, M dikalikan dengan B, N sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN, sesuai dengan definisi. Karena A, M, B, N, dan AB tambah NA tambah MB, MN adalah suatu pasangan berurutan, maka benar bahwa AB tambah NA tambah MB, MN elemen S. Jadi berlaku sifat tertutup terhadap perkalian. Selanjutnya berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian. Kita ambil sebarang 3 elemen pada himpunan S, yaitu pasangan berurutan A, M, B, N, dan C, O dengan ABC elemen R dan MNO elemen Z. Akan ditunjukkan A, M kali B, N dikalikan dengan C, O sama dengan A, M dikalikan dengan B, N kali C, O. Maka A, M kali B, N dikalikan dengan C, O sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN dikalikan dengan C, O. Ini sesuai dengan definisi yang ada. Nah, sama dengan AB tambah NA tambah MB dikalikan dengan C tambah AB tambah NA tambah MB dikalikan dengan O tambah MN dikalikan dengan C, MN dikalikan dengan O, dengan tetap berpatokan pada definisi yang ada. Karena pada R dan Z berlaku sifat asosiatif, maka ketika kita sudah mengalihkan elemen yang ada, selanjutnya kita dapat menuliskannya sebagai A dikalikan dengan BC tambah A dikalikan dengan NC tambah M dikalikan dengan BC tambah A dikalikan dengan BO tambah A kali dikalikan dengan NO tambah M dikalikan dengan BO tambah M dikalikan dengan NC, M dikalikan dengan NO. Nah, kemudian diperoleh yaitu A, M dikalikan dengan BC tambah NC tambah BO, NO sama dengan A, M dikalikan dengan B, N dikalikan dengan C, O. Jadi berlaku sifat asosiatif terhadap perkalian. Selanjutnya adalah akan ditunjukkan apakah berlaku sifat distributif kiri. Kita ambil sebarang 3 elemen pada himpunan S dengan yaitu pasangan berurutan A, M, B, N, dan C, O dengan ABC elemen R dan MNO elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa berlaku sifat distributif kiri. A, M kali
dikalikan dengan B, N tambah C, O sama dengan A, M dikalikan dengan B tambah C, N tambah O sama dengan A dikalikan B tambah C tambah A dikalikan N tambah O tambah M dikalikan B tambah C, M dikalikan N tambah O sama dengan ini sesuai dengan definisi penjumlahan dan perkalian yang sudah diketahui. Sama dengan AB tambah AC tambah AN tambah AO tambah MB tambah MC, MN tambah MO. Dapat ditulis sama dengan A, M dikali B, N dijumlahkan dengan A, M kali C, O. Jadi berlaku sifat distributif kiri. Selanjutnya adalah ditunjukkan juga apakah berlaku sifat distributif kanan. Sama seperti distributif kiri, kita mengambil sebarang 3 elemen pada himpunan S. Nah, di sini kita akan menunjukkan apakah A, M tambah B, N dikalikan C, O sama dengan A, M kali C, O dijumlahkan dengan B, N dikalikan dengan C, O. A, M tambah B, N dikalikan dengan C, O sama dengan A tambah B, M tambah N kali dikalikan C, O sama dengan A tambah B dikalikan C tambah A tambah B dikalikan O tambah M tambah N dikalikan C, M tambah N dikalikan O berdasarkan definisi penjumlahan dan perkalian. Sama dengan AC tambah AO tambah MC, MO tambah BC tambah BO tambah NC, NO sama dengan A, M kali C, O dijumlahkan dengan B, N kali C, O. Jadi berlaku sifat distributif kanan. Karena telah memenuhi 9 aksioma ring, maka terbukti himpunan S adalah ring. Selanjutnya kita akan menunjukkan apakah himpunan S adalah ring dengan elemen satuan. Terdapat pasangan berurutan 0,1 elemen S untuk setiap A, M elemen S. Sedemikian sehingga 0,1 dikalikan dengan A, M sama dengan 0 tambah 0 tambah A, M sama dengan A, M. Kemudian A, M dikalikan dengan 0,1 sama dengan 0 tambah A tambah 0, M sama dengan A, M. Jadi terdapat elemen satuan terhadap operasi perkalian yaitu 0,1. Dengan demikian himpunan S merupakan ring dengan elemen satuan. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa R subring di S. Untuk menunjukkan subring maka kita menunjukkan bahwa R adalah subgrup terhadap operasi penjumlahan dan R tertutup terhadap operasi perkalian. Untuk yang pertama, kita akan menunjukkan apakah R subgrup terhadap operasi penjumlahan. Ambil sebarang AB elemen R dan kita akan menunjukkan bahwa A kurang B elemen R. Karena AB elemen R, maka bersifat tertutup terhadap operasi pengurangan, sehingga A kurang B elemen R. Jadi R subgrup terhadap operasi penjumlahan. Nah, yang kedua, akan ditunjukkan apakah R bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Ambil sembarang AB elemen R, akan ditunjukkan AB elemen R. Karena AB elemen R, maka berlaku sifat tertutup terhadap perkalian, sehingga AB elemen R. Jadi R bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Maka karena memenuhi dua kondisi di atas, sehingga terbukti R adalah subring di S. Kemudian yang ketiga, kita akan menunjukkan apakah terdapat monomorfisme dari R ke S. Yang pertama, kita definisikan dulu suatu fungsi f yang memetakan R ke S dengan fa adalah A, M. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa pemetaan tersebut terdefinisi dengan baik. Kita ambil sembarang A, B elemen R, kita misalkan A sama dengan B, maka A, M sama dengan B, N.
maka FA sama dengan FB. Jadi, F terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, kita menunjukkan bahwa F adalah homomorfisme. Kita ambil sebarang AB elemen R. Apabila F adalah homomorfisme, maka ia harus memenuhi dua kondisi, yaitu FA tambah B sama dengan FA tambah FB, dan FAB sama dengan FA dikalikan dengan FB. Yang pertama, FA tambah B sama dengan A tambah B, M tambah N, sama dengan A tambah B, M tambah N, sama dengan A, M tambah B, N, sama dengan FA tambah FB. Yang kedua, FAB sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN, sama dengan A, M dikalikan dengan B, N, sama dengan FA, FB. Jadi, karena memenuhi dua kondisi di atas, maka F adalah homomorfisme. Selanjutnya, ketika sudah dibuktikan bahwa F terdefinisi dengan baik dan F adalah homomorfisme, kita menunjukkan bahwa F adalah homomorfisme injektif atau monomorfisme. Apabila F adalah monomorfisme, maka dia harus memenuhi kondisi jika FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. FA adalah A, M dan FB adalah B, N. FA sama dengan FB, A, M sama dengan B, N, A sama dengan B. Jadi, terdapat monomorfisme dari R ke S. Karena telah memenuhi tiga kondisi di atas, yaitu himpunan S adalah ring dengan elemen satuan, R adalah subring di S, dan terdapat monomorfisme dari R ke S, maka preposisi 1 terbukti. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 1, yaitu setiap ring R dapat di-embedding pada ring S dengan elemen satuan, sedemikian hingga R adalah ideal di S. Jika R komutatif, maka S juga komutatif. Telah ditunjukkan bahwa S adalah ring dengan elemen satuan. Untuk membuktikan teorema 1, kita harus menunjukkan bahwa R ideal di S. Jika R komutatif, maka S juga komutatif. Dan monomorfisme yang telah dibentuk pada preposisi 1 merupakan isomorfisme. Kita akan membuktikan kondisi yang pertama, yaitu R adalah ideal di S. Karena S suatu ring dan R subring di S serta R tidak sama dengan himpunan kosong, maka R akan dikatakan sebagai ideal di S apabila ia memenuhi tiga syarat, yaitu untuk setiap XY elemen R, X kurang Y elemen R. Yang kedua, R memenuhi ideal kiri, dan yang ketiga, R memenuhi ideal kanan. Nah, untuk yang pertama, sudah dibuktikan pada preposisi 1 bahwa R adalah subring di S, sehingga telah terbukti untuk setiap XY elemen R, X kurang Y elemen R. Yang kedua, akan ditunjukkan R memenuhi ideal kiri. Untuk setiap S elemen S dan untuk setiap X elemen R berlaku SX elemen R dengan S sama dengan pasangan berurutan A, M. SX sama dengan A, M dikalikan dengan X, sama dengan AX, MX, dengan AX elemen R dan MX elemen R. Jadi, SX elemen R, sehingga R memenuhi ideal kiri. Nah, berikutnya akan ditunjukkan R memenuhi ideal kanan. Untuk setiap X elemen R dan untuk setiap S elemen S, berlaku XS elemen R dengan S sama dengan pasangan berurutan A, M. XS sama dengan X dikalikan A, M sama dengan XA, XM. Dengan XA elemen R dan XM elemen R. Jadi XS elemen R. Terbukti R adalah ideal di S. Yang kedua akan ditunjukkan jika R komutatif maka S juga komutatif. Diketahui anggota elemen dari himpunan S adalah pasangan berurutan A, M dengan A elemen R dan M elemen Z, dan juga R komutatif. Nah, kita ambil sebarang
pasangan berurutan A, M dan B, N elemen S dengan AB elemen R dan MN elemen Z. Akan ditunjukkan A, M dikalikan B, N sama dengan B, N dikalikan A, M. A, M kali B, N sama dengan AB tambah NA tambah MB, MN. Karena S ring dengan elemen satuan, maka berlaku sifat asosiatif, yakni dapat ditulis AB dijumlahkan dengan NA tambah MB, MN. Nah, selanjutnya, karena AB elemen R dan R komutatif, juga MN elemen Z dan berlaku sifat komutatif terhadap perkalian, maka kita dapat menuliskannya BA tambah MB tambah NA, NM. Karena berlaku sifat asosiatif pada S juga, maka BA tambah MB tambah NA, NM sama dengan B, N dikalikan dengan A, M. Jadi terbukti, jika R komutatif, maka S juga komutatif. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa monomorfisme yang telah dibentuk pada preposisi 1 merupakan isomorfisme. Isomorfisme berarti F bersifat bijektif atau monomorfisme dan epimorfisme. Pada preposisi 1 telah ditunjukkan bahwa F bersifat monomorfisme, maka kita hanya akan menunjukkan bahwa F juga bersifat epimorfisme. Kita ambil sebarang pasangan berurutan A, M elemen S, maka pasti kita akan menemukan A elemen di R. Sedemikian sehingga A sama dengan A, M, yang mana A sama dengan FA karena FA adalah A, M. Jadi F bersifat surjektif. Karena telah terbukti bahwa F bersifat monomorfisme dan epimorfisme, maka dengan demikian F merupakan isomorfisme. Nah, karena telah memenuhi 3 kondisi di atas, yang mana R adalah ideal di S, jika R komutatif maka S juga komutatif, dan preposisi 1 telah dibentuk monomorfisme dan kemudian ia dibentuk menjadi isomorfisme, maka terbukti teorema 1, yaitu setiap ring R dapat di-embedding pada ring S dengan elemen satuan. Sedemikian sehingga R adalah ideal di S. Jika R komutatif, maka S juga komutatif.